فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk terus mendatangi majelis ta'lim. Mudah-mudahan janji yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita raih, yaitu dengan jelas Nabi bersabda, barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan awal ketika kita hidup di atas muka bumi, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di antara rentang waktu 60 sampai 70 tahun. Dan kata Nabi hanya sedikit yang melebihi daripada 70 tahun. Artinya suka tidak suka, siap tidak siap, tidak ada istilah kecil dan besar. Kalau habis kontraknya di atas muka bumi, maka dia harus menuju ke alam berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membatasi umur seseorang di atas muka bumi ini. Dan kita juga sudah membahas ketika seseorang mengakhiri hidupnya di atas muka bumi, kondisinya hanya dua. Apakah dia mengakhiri hidup ini dengan kondisi husnul khotimah, ataukah dia mengakhiri hidup ini dengan kondisi su'ul khatimah. Kita juga sudah membahas ketika seseorang meninggal dunia di dalam keadaan su'ul khatimah, ketika dia meninggal tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada remedialisasi bagi orang tadi. Dengan datangnya hadis sahih, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau anak Adam meninggal dunia, putus segala amal perkaranya. Amal perbuatannya putus, kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, sedekah jariyah, akan senantiasa mengalir kepada orang tadi walaupun dia telah mengakhiri hidup di atas muka bumi. Maka sering saya ingatkan, jangan lupa, jangan sampai terlewatkan untuk bersedekah, karena dia akan ngalir terus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka apapun ilmu yang kita miliki, asalkan itu bermanfaat bagi orang lain, maka amalkan. Ibu-ibu juga ahli dalam masak, jangan ada istilah sembunyikan resepnya. Gak usah disembunyikan. Kenapa? Kalau itu bermanfaat, nanti ketika ibu meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Dan yang ketiga, yang akan masih bisa mengalir kepada orang yang meninggal tadi, yaitu anak soleh yang mendoakan.
Dan juga kita sudah bahas, seandainya ketiga hal ini tidak dimiliki oleh seseorang, dia tidak memiliki sedekah jariyah, dia tidak memiliki ilmu yang bermanfaat seandainya seperti itu, kemudian dia juga tidak memiliki anak yang saleh karena memang dia belum menikah mungkin, kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia masih bisa berharap dari syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para hamba-Nya. Tetapi kita juga sudah membahas syafaat ini tidak diberikan kecuali orang yang mengakhiri hidupnya dalam kondisi tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Anda ketika meninggal dunia mempersekutukan Allah, maka tidak akan pernah diberikan syafaat walaupun Anda beragama Islam. Siapa saja yang bisa memberi syafaat itu sudah kita bahas. Yang pertama adalah para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama. Makanya banyak orang yang jauh dari ulama. Karena bagi mereka kadang-kala ulama itu bikin repot gerak mereka. Kenapa? Karena mereka biasa melakukan hal-hal yang tidak diridhoi. Begitu mereka dekat dengan para ulama ditegur, tekengin. Jadi terhambat seolah-olah langkah mereka. Yang ketiga yang akan memberikan syafaat yaitu para mujahid. Maka para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini kedudukan ulama lebih tinggi daripada mujahid. Kenapa? Ya karena mereka bisa jadi mujahid karena para ulama. Maka para ulama dapat pahala mujahid tadi. Ya wajar pahalanya lebih tinggi. Dan yang berikutnya, siapa yang bisa memberikan syafaat? Quran yang senantiasa Anda habiskan waktu membaca dan mengamalkannya, dia akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saum akan memberikan syafaat. Kemudian juga para malaikat akan memberikan syafaat. Dan yang terakhir yang akan memberikan syafaat adalah orang-orang yang beriman. Dan kadang-kadang kita tidak sadari yang terakhir ini. Pentingnya untuk mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang akan mampu memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang sekarang itu pertemanannya bukan lagi berdasarkan syariat, tetapi pertemanan mereka mungkin berdasarkan satu korps, satu alumni, satu perjuangan, apa kayak namanya, selain daripada pertemanan berdasarkan syariat. Dan pertemanan di luar pertemanan berdasarkan syariat atau nanti berdasarkan ketakwaan, pada akhirnya di yaumil akhir saling bermusuhan satu dengan yang lain. Mari kita bacakan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Teman-teman akrab, teman-teman di dunia yang mungkin mengatakan kita dulu seperjuangan mulai dari kuliah sampai tamat, berjuang sama-sama cari kerjaan, sampai sekarang kita berhasil. Kesusahanmu adalah kesusahanku. Tetapi pertemanannya bukan berdasarkan ketakwaan. Nanti di yaumil akhir itu akan menjadi bencana, terjadi permusuhan satu dengan yang lain.
illal muttaqin, kecuali pertemanan itu berdasarkan ketakwaan. Kalau sekarang pertemanan kita itu biasanya berdasarkan ada gula, ada semut. Maksudnya apa, Bu? Ada gula, ada semut, naon? Ada sirum namanya loba. Orang itu kalau ada keinginannya kepada seseorang, dia akan bermuka manis, mungkin akan berperilaku yang santun, asalkan keinginannya didapat, bukan berdasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika temannya mau jadi kuwu, dia nggak peduli temannya itu nyogok atau tidak nyogok. Pokoknya saya dukung. Nanti kalau kamu jadi, saya jadi ini ya. Tapi kalau pertemanan berdasarkan ketakwaan, dia mengatakan, Kang, tekenging, jangan pernah nyogok untuk jadi ku. Kalau akan nyogok jadi ku, tanah di kita tidak barokah. Kemarin ketika saya sampaikan itu ada orang datang, benar Ustaz. Saya nanam cabai itu udah subur, tiba-tiba rontok cabai itu. Saya nanam tomat sama juga seperti itu. Padahal sudah ditangani sama yang ahli. Ya kata saya, kalau selagi pemimpinnya diangkat nyogok, maka tanah itu tidak akan barokah. Kalau nggak percaya silakan Anda tanam di satu tempat yang mana ketika kepala desanya menjadi kepala desa membagikan uang, pasti tanah itu tidak akan barokah. Rugi jeng, bener gak? Kenapa? Karena pemimpin itu dia tidak hanya memimpin manusia, tapi dia diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin daerah tersebut termasuk tanahnya. Lah kalau dia saja sudah mengambil dengan cara yang tidak diridhoi, maka tanahnya pun tidak akan mau mengeluarkan barokah. Dan kadang-kadang masyarakat kita tidak mau mikir, dia hanya berpikir sekejap saja. Makanya kasihan bagi mereka yang bertani, beternak, pada akhirnya kebanyakan mereka tidak mendapat keuntungan. Balik modal saja sudah bagus. Nah, tapi kalau teman yang berdasarkan ketakwaan, dia mengatakan lebih baik kamu gak usah jadi kubu. Kenapa? Karena perilaku tersebut akan memancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bacakan tafsirnya. Dalam tafsirnya dijelaskan kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan illa makana lillah. Yakni, kata para ulama tafsir, semua sahabat dan teman yang didasari bukan karena Allah, fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawatan. Nanti pertemanan, persahabatan itu berbalik nanti di yaumil qiyamah menjadi permusuhan. Saling menyalahkan. Misalkan pertemanan antara si Asep dan si Eman bukan karena Allah, maka si Asep akan menyalahkan Eman. Kata Asep, Man, gara-gara kamu. Nah, gara-gara saya dengar azan mana kakala ngajak main kartu. Dengar azan kakala mana ngajak ngusep kene. Kata si Eman, salah sorangan mana yang handai. Nah, saling menyalahkan. Tetapi sekali lagi, kalau ada teman yang ngajak pada kebenaran itu, zaman sekarang kalau dalam bahasa kita tepayu, dijauhi orang, aneh. Jadi kalau kita tegur teman kita, jangan melakukan itu, orang nggak suka. Fa innahu ila makana lillah, kecuali pertemanannya, persahabatannya itu berdasarkan karena Allah, fa innahu daimun bidawamihi,
ya, maka dia akan tetap kekal, ya, berkat kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qala Ibrahim alaihissalam liqaumihi, dan ini persis sebagaimana yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Jadi kaum Ibrahim itu untuk mengikat persatuan mereka bikin jargon untuk mengikat jargonnya itu yaitu berhala. Jadi kesatuan kaum itu diikat dengan berhala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat takhastum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin." Perhatikan ayat ini. Jadi siapapun yang membuat jargon, ya, untuk mengikat persatuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti mereka akan laknat satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu. Nah, itu kan. Adanya ada orang mah RW 5, sahaja di RW 5, kudu orang saling silih asah silih asik kumargi orang di RW. Lihat dulu dong masalahnya apa. Kalau diikatnya gara-gara RW 5, ini jadi masalah nanti di yaumil akhir. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknat sebagian yang lain. Saling laknat. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolong pun. Ini jadi peringatan bagi kita. Kita boleh cinta tanah air, cinta kesukuan kita, cinta keluarga kita, tetapi semuanya harus diikat dengan kecintaan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau tidak diikat dengan lemnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan-kecintaan tadi akan menjadi permusuhan di yaumil akhir. Kita lihat tafsirnya. Wa qala Abdul Razaki akhbarana Isra'ilu an Abi Ishaqa anil Harisi an Aliyin radhiyallahu anhu. Ya. Imam Abdul Razak berkata, akhbarana Isra'ilah, telah mengabarkan kepada kami Isra'il, an Abi Ishaqa, dari Abi Ishaq, anil Harisi, dari Al Haris, an Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Berarti hadis seperti ini disebutnya hadis yang sampai kepada sahabat, tidak sampai ke Rasul. Ya, disebutnya hadis mauquf. Kalau sampai ke Rasul, hadis marfu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Teman-teman persahabatan, teman akrab pada hari nanti, ba'duhum li ba'din aduhun, satu dengan yang lain akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali pertemanannya berdasarkan ketakwaan. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, sulit nyari teman berdasarkan ketakwaan itu. Susah. Jadi biasanya orang itu senangnya ABS. Apa bu ABS bu? Asal bos senang.
Pokoknya sapa godos we. Begitu bosnya salah, dia tegur. Apa yang terjadi? Si bosnya pasti nggak suka. Kata bosnya, pecat lah. Benar itu jelema. Padahal itu benar sah. Bos. Beliau berkata, qala khalilani mu'minani wa khalilani kafirani. Fatuwuffiya ahadul mu'minaini wa busyira bil jannati fa dzakara halilahu. Kata Imam Ali, ini berkaitan dengan dua orang mukmin yang saling bersahabat, berkasih sayang. Ini luar biasa. Kalau zaman dulu kan bersahabat itu memang sengaja sama Nabi itu dipersahabatkan. Contohnya Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang terkaya juga di Madinah. Siapa itu? Sa'ad bin Rabi. Sahabat. Nah, bersahabat di zaman Nabi dulu, kata sahabat Abdurrahman bin Auf tadi, Sa'ad bin Rabi tadi, kata Sa'ad, aku ini kan orang kaya di Madinah ini. Karena kita sudah disahabatkan, harta kita bagi dua. Senang gak Bu punya sahabat gitu? Istriku 4, kamu cari aja, pilih 2. Nanti aku ceraikan yang 2. Kalau kita dipilihkan, nung sekarolot kemarin. Betul ya Bu? Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Didoakan keberkahan pada harta saudaranya tadi, pada harta, pada keberkahan pada istri-istrinya. Dia cuma pengen ditunjukkan di pasar. Kemudian kerja di pasar dan memang bawaannya benghar. Beda jeung urang da bawaannya kieu-kieu wae. Dagang sorabi, hese. Beda lagi pindah di dagang kupat, anggar tepayu. Dan memang bawaannya, iya Abdurrahman bin Auf memang bawaannya dari sononya memang ditakdirkan rezekinya berlimpah. Nah itu sahabat. Persahabatan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga persahabatan antara dua orang kafir. Fatuwuffiya ahadul mu'minina, mati salah seorang dari kawan akrab tadi. Misalkan kita ambil contoh si Eman sama Asep. Meninggal Asep. Ini pertemanannya karena Allah, Asep dan Eman. Fa busyira bil jannati, dan ternyata Asep diberi kabar gembira oleh Allah tentang surga. Jadi orang yang mati itu dalam hadis ya, orang-orang ketika Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Kemudian para sahabat berkata, kami takut ya Rasul tentang kematian. Kata Nabi, bukan itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan dia begini, diberi kabar. Dibukakan alam gaib, diberi kabar, kamu ahli neraka. Kira-kira kumaha? Kamu ahli surga. Nah, ini sahabat yang mukmin ini diberi kabar, wa busyira bil jannati. Dia diberi kabar, kamu dapat surga. Masya Allah. Ibu kalau diberi kabar dapat surga, mau mati sekarang? Mau cek. Bapak kumaha? Misalkan nih anak muda kita nih, baik kamu diberi kabar nih surga, daek mohon enak. Orang yang mati tadi fazakara khalilahu. Si Asep yang meninggal tadi, ketika diberi kabar gembira, dia langsung ingat si Eman di
alam kehidupan dunia. Masya Allah. Apa katanya? Faqala Allahumma inna fulanan khalili kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarri wa yunbi'uni anni mulaqika. Allahumma fala tadillahu ba'di hatta turiyahu misla ma araitani wa tardu anhu kama radita anni. Masya Allah. Maka si Asep tadi berdoa. Ya, kita ambil contoh Asep sama Eman. Ya Allah, sesungguhnya si Fulan, artinya si Eman, adalah teman dekatku. Dia selalu memerintahkan kepadaku agar taat kepada engkau dan taat kepada Rasulmu, serta selalu memerintahkan kepadaku melakukan kebaikan dan melarangku melakukan perbuatan jahat. Dan dia mengingatkan, bercerita kepadaku bahwa aku akan berjumpa denganmu. Jadi ketika si Asep mungkin mau melakukan yang gak beres, si Eman mengatakan, Kadek Asep, segala tindak tanduk kita, perilaku kita, apapun yang kita lakukan di dunia, Kadek bakal diminta pertanggung jawaban di sisi Allah. Diingatkan terus, Kadek orang bakal diminta pertanggung jawaban. Akhirnya dia berada di dalam ketaatan. Nah, apa katanya? Ya Allah, janganlah engkau sesatkan dia sesudahku, hingga engkau perlihatkan kepadanya seperti apa yang engkau perlihatkan kepadaku sekarang. Wah, jadi orang yang mati tadi, Asep yang mati tadi, berdasarkan apa yang disampaikan Ali tadi, dia berdoa kepada Allah ketika sudah tempatnya enak di sana, supaya temannya si Eman itu juga sama dapat. Mau nggak mau punya teman gitu? Ibu mau? Kalau mau nah gabung jadi tukang gosip wae itu. Biasanya mah orang marsep lah nggak gosip maksudnya. Kemudian perlihatkan kepadanya seperti apa yang kau perlihatkan kepadaku sekarang, dan engkau ridhoi dia sebagaimana engkau ridhoi diriku. Masya Allah. Itu pertemanan karena ketakwaan. Fayuqalu lahu ishab falau ta'lamu ma lahu indi la dakhikta kasiran wa bakaita qalilan. Qala summa yamutul akhar fatastami'u arwahuhuma fayuqalu liyusni ahadukuma ala sahibihi fayaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi ni'mal ahu wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil. Maka dikatakan kepadanya, pergilah, sekiranya kamu mengetahui apa yang disediakan untuknya di sisiku, tentulah engkau banyak tertawa dan sedikit menangis. Ya. Kemudian temannya itu diwafatkan, lalu keduanya bersua di alam arwah. Maka dikatakan kepadanya, hendaklah salah seorang dari kamu berdua saling memuji kepada temannya. Maka masing-masing dari keduanya berkata kepada temannya, engkau adalah sebaik-baiknya saudara, engkau adalah sebaik-baiknya teman, dan engkau adalah sebaik-baiknya kekasih. Masya Allah. Kalau kita kan beda pertemanannya, ada udang di balik, apa bu? Ada udang di balik, ada gula, ada semut. Tak gitu teh pertemanan nanti. Juga nunya bager kasih Pak Sugi, misalkan ada sesuatu yang dia inginkan dari Pak Sugi ternyata. Jika nu bager jeung Pak Eman, oh ternyata ada yang dia inginkan sesuatu dari Pak Eman. Jika bager ke ustadznya, oh berarti ada sesuatu yang dia inginkan dari ustadznya, bukan berdasarkan ketakwaan. Nah lumayan kayak orang deket-deket jeung ustadz, kayak ini angsanan kayak, nah kan gitu di pertemanannya ada gula, ada semut. Wa iza mata ahadul kafiraini wa busyira bil nari fa zakara khalilahu fayaqulu
Begitupun kalau orang kafir yang pertemanannya kafir bukan karena ketakwaan kepada Allah, ketika salah seorang dari mereka mati, dia juga ingat temannya. Jadi si kafir tadi ingat temannya yang kafir juga. Apa kata orang kafir tadi? Misalkan orang kafir tadi si A dan si B. Si A mati tinggal si B, sama-sama kafir. Maka si kafir A tadi ketika mati dia berdoa untuk si kafir B yang masih hidup. Apa doanya? Allahumma inna khalili fulanan kana ya'muruni bima'siyatika wa ma'siyati rasulika. Ya Allah, sesungguhnya temanku si B, si fulan tadi senantiasa menyuruhku untuk bermaksiat kepadamu dan bermaksiat kepada Rasul. Begitu dengar azan bukannya disuruh sholat, malah dikatakan geus we kewelah masih kene aya azan asar. Begitu asar kewe maghrib aya kene tungtungan teu sholat. Wa ya'muruni bisyarri wa yanhani 'anil khairi. Dia senantiasa memerintahkanku untuk melakukan kejelekan dan melarang aku untuk berbuat kebaikan. Ketika ada orang minta-minta aku mau memberikan sedekah, kata temanku tadi, kernaon lah. Loba keneh. Bujang-bujang ka batur pamajikan urang heula we, ka pamajikan ge anger teu mere. Kadang-kadang ada suami yang pelit sama istrinya sendiri. Ayo begitu bu, tong ngomong bahaya. Kadang-kadang ada orang yang sama anaknya sendiri pelit, dan yang paling parah mas pelit sama dirinya sendiri. Enggak nyawa itu jelma teh kegering, kayak cager sorangan itu. Jadi duit itu dia pegang-pegang, bukannya dia beli sesuatu untuk kepentingan dirinya. Lihat pakaian anak sudah mulai compang-camping diantar. Dia lihat anak perempuannya pakai rok udah mulai sobek, cuek kepada duit ayah. Ayah begitu tuh. Pakaian dia sendiri udah nggak pantas sebenarnya, anger masih bisa kene. Dengan dalih membawa apa? Dan Nabi gak ada pakaian nama terseur. Padahal dia beda sama Nabi. Dan ini mah pelit dia mati alasannya sebenarnya. Wa yukhbirani anni ghairu mulakika. Dan dia juga memberikan kabar kepadaku, kita nggak akan pernah ketemu dengan Allah. Geus mautnya beres. Kan ayah ngomong gitu. Ada yang mengatakan gitu. Ya kalau mati ya sudah mati beres, nggak akan ada bertanggung jawaban. Tenang we, hidup hanya sekali di atas muka bumi, hantem terus tuh. Punya teman kayak gitu celaka gitu nanti. Allahumma fala tahdihi ba'di, itu masya Allah. Itu orang kafir tadi, pertemanan yang berdasarkan bukan ketakwaan tadi, ketika dia mati dia berdoa, ya Allah jangan diberi petunjuk setelah aku. Maksudnya nggak anger kudu maut oke jika mati dalam kekafiran. Hatta turiyahu misla ma araitani, sampai dia melihat apa yang aku lihat. Wa tashatu alaihi kama sahitta alayya, dan engkau murka di dia sebagaimana engkau murkai aku. Nah sekarang terserah kita, makanya mulai sekarang kita harus mengevaluasi selama ini kita bertemannya sama siapa sih. Makanya nanti kata Hasan Al-Basri, perbanyak teman dengan orang-orang soleh. Kenapa perbanyak teman dengan orang-orang soleh? Karena mereka bisa memberi syafaat. Kalau di kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar itu dijauhi orang, teresep. Resep nate karena kita ngawangkongna ke kiri ke kanan. Ayeuna keur sibuk ngobrol vaksin, kabeh bicara vaksin. Kalau ditanya, Bapak lulusan naon bicara vaksin? Lulusan naon, Bu? Terbuka ilmu mau.
Dalam Islam itu nggak boleh berbicara tanpa ilmu, ikut-ikutan, kade akhirnya kacau informasinya. Maka Islam mengajarkan nggak punya ilmu diam dah, cicing, selesai, selamat semuanya. Jadi bingung sekarang. Dan kita ini orang Indonesia memang paling latah. Maksudnya apa? Kita ini senang memberikan nasihat kepada saudara kita, senang memberikan kabar gembira. Tetapi kita ini tidak pernah memfilter dulu kabar yang akan kita berikan langsung ya. Coba kalau nggak percaya, ibu-ibu yang main WA, bapak-bapak yang main WA, kemudian ada berita, halus ya, langsung dikumakan. Nah, bu langsung dikumakan, langsung bagikan, teruskan. Tapi dia nggak pernah tahu itu berita kumaha sebenarnya. Wah, ya saya juga namanya. Padahal Islam melarang kita seperti itu. Kenapa? Nanti mudaratnya lebih banyak. Ya. Akhirnya kita menanamkan kebencian kepada satu kaum. Dan itu rusak semua kitanya. Kita hanya benci kepada satu kaum. Makanya Islam mengajarkan jangan sebarkan berita sebelum jelas. Makanya Bu, lebih baik punya HP yang jadul, yang bunyinya kayak HP Tanjung Sari ini tak aman itu. Pasti mau nyebar-nyebar nggak WA. Mau Bu punya HP yang kayak gitu? Tapi HP kayak gitu lebih aman tuh, kita lebih aman dari fitnah, lebih aman dari yang paling kita kan mau ngomong-ngomong doang. Kalau yang namanya HP bangsa yang sekarang gitu, langsung aja teruskan share tanpa pernah dievaluasi. Tapi kalau HP yang cuma bisa drilling aman itu. Yang nggak bisa dilacak deh ngapain gitu. Saya ngelacak nanti rumahnya di mana posisinya ya gitu. Qala fayamutul kafirul akhar. Temannya yang di dunia tadi akhirnya mati juga. Ya. Fayujma'u baina arwahihima fayuqalu liyusni kullu wahidin minkuma ala sahibihi. Kemudian akhirnya mereka bertemu di alam arwah. Kemudian dikatakan kepadanya, coba kalian puji teman-teman kalian ini. Maka masing-masing dari keduanya mengatakan kepada temannya, apa katanya? Fayaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi bi'sal ahu. Sagoreng-goreng teman maneh gitu. Sagoreng-goreng teman kamu. Dengar azan bukan yang nyuruh kita sholat ke karena kagok sarungna kotor kene kan gitu. Kagok jeung kagok ieu urang ngarip deui sakarung deui gitu. Geus menang sakarung kagok deui jeung kagok deui. Tungtungan teu salat itu yang paling banyak teman kita sekarang mah. Harusnya teman yang benar itu dengan ketakwaan, berhenti dulu kita ngarip, kita sholat dulu. Tapi kumaha embekkeun bae embek malah. Yang penting kalau kita menolong agama Allah, insya Allah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sholat selesai, gampang bagi Allah untuk mengenyangkan embek. Dengan cara apapun sangat mudah. Wa bi'sas sahibu wa bi'sal khalilu. Seburuk-buruknya kawan, seburuk-buruknya teman ente. Itu saling mencerah itu Mas. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, al-akhila'u yawma izin ba'duhum li ba'dun aduun ilal muttaqinin. Hafal Bu ayatnya Bu? Hafal surat seberapa tadi Bu? Hafal? Az-Zukhruf ayat 67. Langsung hafal? Hafal apa al-muttaqin. Ya, enggak apa-apa lah, hafal al-muttaqin juga lumayan. Kemudian kita lihat selanjutnya. Kenapa pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang saleh? Ibnu Abbas berkata,
Wa qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun wa Qatada sarat kullu. Ibnu Abbas radhiyallahu, Mujahid dan Qatada mengatakan bahwa setiap persahabatan itu akan sorot, akan menjadi apa? Akan menjadi permusuhan. Permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin. Jadi pokoknya Mas ketemunya sama siapa dulu di dunia ini, kalau bukan karena ketakwaan, yakin kayak di akhirat bakal saling segitu ya. Mari kita lihat hadisnya. Kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sekali lagi, kan saya sudah sampaikan juga, orang masuk surga itu nanti ada yang langsung tanpa dihisab, ada yang dihisab. Nah, kira-kira model-model kita ini langsung atau dihisab? Wah, kalau saya mah kayaknya Ustaz, jika nama saya mah langsung. Dari mana-mananya langsung? Tinggalin wae atuh kemah. Tinggalin ke kumaha mana sholat kedul gitu. Kita ini kayaknya wajah-wajah kita mah ya dihisap lah jika namanya. Ya mudah-mudahan ada di antara kita yang langsung digairi bisa langsung masuk surga, masya Allah. Dia nunggu dulu di situ. Ketika kita sudah lelah baru kamana wae gitu. Dihisab itu ada dua kemungkinan, lolos dan tidak. Nah, yang tidak lolos, mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, nyangsang heula ka mana Bu? Ka neraka. Tapi ada juga orang yang mengatakan enggak apa-apa kalau di neraka kan banyak artis. Asya Allah eta jelema. Emangnya surga itu seperti kayak desa gitu. Selamat datang di neraka. Ahlan wa sahlan. Enggak, boro-boro diduruk langsung. Boro-boro yang ngobrol itu. Nah, perhatikan ini hadis ini. Kenapa kita harus bersahabat? Karena kita nanti kalau meninggal dunia, kalau kita nggak dapat syafaat yang lain itu, kita butuh syafaat dari kawan-kawan kita, dari orang-orang yang bertakwa. Kita bacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tujadaluhu ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi asaddi mujadalah minal mu'minina li rabbih. Perhatikan hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam hadis ini dikatakan, tidak ada perdebatan yang lebih hebat, perdebatan antara salah seorang di antara kalian fil haqqi, tentang hak temannya, yakunu lahu fid dunya, dengan perdebatan yang hebat antara orang mukmin dengan minal mu'minina li rabbihim. Nah, jadi orang mukmin itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Fi ikhwanihim. Tentang keselamatan temannya. Apa kata kaum mukminin tadi kepada Allah? Tentang kawannya allazina udkhilun nar, yang dimasukkan ke dalam neraka. Kan dia hafal nanti ketika kan orang masuk surga itu kan rombong-rombongan. Begitu rombong-rombongan kamana teh si eman ketika tinggali. Makanya nanti kita bacakan kata Ibnu Jauzi, nanti kalau kalian sudah masuk semua surga dan ternyata kalian tidak melihat aku, tolong tanyakan kepada Allah. Artinya tolong bantu aku keluarkan dari. Kita bacakan nanti kaulnya. Apa kata mereka? Qala yaqulu rabbana ikhwanuna. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ikhwanuna, teman-teman kami. Kanu yusalluna ma'ana wa yasummuna ma'ana. Mereka dulu sama-sama kami sholat. Ya catatannya kudu sholat, anger.
Walaupun boga teman orang soleh ulama, tara sholat kumaha yang diturunkan. Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Si fulan itu ya Allah sholat bersama kami, kemudian saum bersama kami. Berapa lama lagi Bu kita akan saum bulan Ramadan? Berapa lagi Bu? Berapa hari lagi? 2 bulanan kan? Kira-kira Ibu bergembira atau nelangsa? Begang deh orang-orang mau hese, gemuk nate datang di Ramadan bakal begang. Kalau orang dulu Bu 6 bulan sudah bersenang-senang, sudah siap-siap sebelum datang bulan Ramadan. Orang seberapa lama Bu siap-siap? Kalau orang dulu mas 6 bulan udah senang, Ramadan sampai doa ya Allah masukkan kami ke dalam bulan Ramadan. Ayo rumah ibu-ibu malah langsung mikir, aduh Ramadan doi ini. Tapi anger saum sih. Tapi sauna kapaksa. Itu bedanya kita sama orang dulu. Maka walaupun bagaimanapun jauh kualitas kita dengan mereka. Wa yahujjuna ma'ana fa'adkhaltahumun nar. Tapi engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Qala, kemudian Allah berfirman, fayaqulu. Perhatikan nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para kaum mukmin yang tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dengarkan Bu ya, ini hadisnya. Ishabu fa akhriju man araftum minhum. Kata Allah, berangkat kalian ke neraka ini. Mualka dulu, kalau kata Allah berangkat berarti aman. Kecuali kalau saya katakan berangkat, usap Anda. Ishabu, berangkat kata Allah. Fa akhriju, keluarkan oleh kalian man araftum, siapa saja yang kalian kenal. Misalkan tadi masuk Pak Asep ke neraka tadi masuk. Iya kenal saya Pak Marsus, keluar. Jaka keluar, tewau. Udah tewau aja. Itu enaknya masuk gitu. Apalagi kalau temannya sama banyak kan, begitu orang banyak masuk, iya baturan orang, ini baturan saya, keluar. Masya Allah, ini makanya teman itu investasi akhirat. Kalau kita teman itu hanya ada gula, ada semut. Makanya ada istilah di kita itu kalau memandang orang lain itu 2S katanya. Tahu nggak Bu 2S? Jadi orang sekarang itu katanya kalau memandang manusia itu 2S. Sirik jeung sorak. Kalau batur maju sirik, kalau batur nyungsep sorak. Bener gak? Sirik jeung sorak. Jadi kalau orang maju, usahanya maju, benar. Hayang nanti batur teh nyungsep. Begitu usahanya hancur, kumaha? Seri, surah. Nah pertemanan seperti ini kacau aja. Perhatikan. Qala fayatunahum fayarifunahum bisuwarihim faminhum man akhazathun naru ila ansafi saqaihi. Kemudian mereka datang ke neraka tadi. Kemudian mereka mengenali saudara-saudaranya tadi dengan bentuk mereka masing-masing. Kemudian ada sebagian dari mereka itu yang sudah terbakar oleh api neraka sampai betisnya. Kumaha yang ngobrol-ngobrol di neraka tuh. Ya ngomong gitu. Mending orang masuk neraka, kayak bakal panggil orang bikin pesta di neraka. Di antara mereka ada yang terbakar hingga mata kaki. Lalu mereka mengeluarkannya seraya berkata, wahai Rob kami telah mengeluarkan orang-orang yang engkau perintahkan. Masya Allah. Jadi kalau kita misalkan masuk, nanti siapa saja kita kenal. Misalkan, ini kenal, ini teman saya kenal. Bukan hanya seorang yang kita angkat. Man araftahum ya. Di situ dikatakan sudah sangat jelas siapa yang kamu
kenali. Oh ya misalkan, oh ini Hisam nih. Oh kenal. Alah dia mah geus beak sapali kan keluar kan nanti kan dimasukkan ke dalam sungai di sorga langsung jadi manusia lagi. Ya makanya saya katakan cuma di tarang nanti ada tulisan jahana nyun yang sang gelaka. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting masuk. Nanti kalau itu yang terburuk ya, tapi kita berlindung kepada Allah jangan sampai yang terburuk. Maka kita memohon kepada Allah, kita punya teman-teman yang soleh itu di situ. Lah kalau teman di dunia itu seperti tadi, kadang-kala ada gula, ada semut, ada udang di balik batu, nggak peduli, yang penting perutnya aja kenyang. Masa bodoh ini halal atau haram. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sangat masyhur. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Seseorang itu bersama agama temannya, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Artinya kita orang tua perhatikan juga anak-anak kita, sama siapa dia bertemannya. Kamu kita perhatikan anak kita berteman sama tatoan gitu, rambut dicat, catnya tuh pelangi teh, payung beureum belakang hejo, kiri koneng. Aduh masya Allah, itu rambut model naon itu. Maka sekali lagi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Tolong Bu ya. Ibu kita semua, umur kita yang sudah 50, ini kita harus mengevaluasi. Jangan sampai berteman sama orang-orang yang mencelakakan kita justru. Orang umur genep 5 misalkan, atau umurnya 57 masih kene bicarakan teh bisnis. Bicara bisnisnya lebih banyak daripada bicara agama. Umur teh geus 57, 58 diobrolkeun teh naon coba. Saya nama orang bisnis rest area. Kumaha maksudna? Kan aya gitu urang sewa we gedung gitu seorang gitu. Aki mah geus ribu masih kene urusan uki. Gitu kene. Ya. Bukan berarti kita tinggalkan, tapi prioritas kita lebih akhirat. Makanya siapapun yang salah berteman pasti akan gigit jari nanti di yaumil akhir. Sekali lagi, siapapun yang salah memilih teman pasti gigit jari nanti di yaumil akhir. Sebagaimana Allah berfirman, yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Hingga akhir ayat ya. Di situ dikatakan yukhbiru ta'ala an nadami zalimin allazina faraqa tariqar rasuli wa ma ja'a bihi min indillahi minal haqqil mubin allazi la miryata fihi wa salaka tariqan ukhra ghayra sabilir rasuli fa iza kana yaumal qiyamah nadama haitsu la yanfa'uhu nadamu wa adda ala yadahi hasratan wa asafan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan orang zalim, yaitu orang yang menyimpang dari hidayah Rasul dan tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan olehnya dari sisi Allah yang tiada keraguan di dalamnya, lalu menempuh jalan lain bukan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Jadi orang kafir dulu itu, ya, ada yang bernama itu Uqbah bin Abu Mu'id, ya, dari kalangan orang-orang zalim atau yang lainnya. Jadi dia berteman sama orang-orang kafir, ya. Ada orang-orang kafir ini yang mereka dekat dengan Rasul. Kemudian karena mereka tahu dia dekat dengan Rasul, diancam temannya. Kamu tinggal pilih mau teman sama Muhammad atau teman sama aku. Kalau teman sama aku, coba kamu ludahi ke Muhammad. Akhirnya dia memilih jalan yang seperti ini. Makanya pada hari akhir nanti dia menyesal. Seperti Asep tadi, kenapa memilih
Eman bukan memilih Muhammad ketika hidup di atas muka bumi. Eman teh ngajak senang-senang ngumpul. Sedangkan Muhammad mengajak kepada ketaatan, tapi yang dia pilih justru adalah nah yang seperti ini gigit jari nanti di yaumil akhir. Terakhir ingin saya sampaikan bagaimana Hasan Al-Basri berkata. Beliau rahimahullah berkata, "Istabshiru min asdaqai al-mu'minina fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Istabshiru, perbanyak teman-teman dekat orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya mereka memiliki syafaat pada hari kiamat nanti." Ya. Jadi jangan sampai nggak berteman dengan orang-orang yang bangga, teman saya itu preman. Nah, teman preman itu nggak salah kita teman sama preman juga, tapi bukan dijadikan teman akrab sekedar lewat saja. Malah orang yang sering ke masjid, yang kelihatan kesolehannya dijauhi, malah diledek. Orang lagi jalan lewat ketemu, dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, no maksudnya itu. Kemudian perhatikan ini kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang hidup sekitar 500 Hijriah yang lalu. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata kepada sahabat-sahabat. Saya ketika kemarin membahas tentang materi ini, kemudian jamaah karena sekarang kan pakai Zooman gitu, jamaah-jamaah itu berkata, "Ustaz, nanti kalau seandainya kita nanti mati kemudian memang takdirnya masuk ke neraka, tolong ya Ustaz, jika nama termasuk yang masuk surga." Kata saya belum tentu. Kenapa? Jangan-jangan saya yang masuk neraka. Kenapa? Kadang-kadang Ustaz itu mungkin hanya bisa menyampaikan ini dalilnya, ini sunnahnya, tapi nggak kente. Saya justru butuh Anda, dan saya bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pernah menyampaikan kepada kalian, mengajak kepada kebaikan, tolong aku. Malah jamaah yang datang tainah Ustaz yang sangka. Dan itu persis apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Kata Imam Ibnu Jauzi, "In lam tajiduni fil jannati bainakum." Kata Ibnu Jauzi, kalau kalian tidak menemukan aku di antara kalian di surga, fas'alu anni, tanyakan aku tentang aku kepada Allah maksudnya. Wa qulu ya rabbana abduka fulanun kana yuskiruna bika summa baqa. Tanyakan kepada Allah, lalu ucapkan, wahai Rabb kami, hambamu si fulan, maksudnya Ibnu Jauzi, dulu pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau. Nah, iya tuh Ustaz urang teh eueuh. Kemana si Ustaz teh? Kemana Pak Kiai kita muncul-muncul menyampaikan Quran yang hadis teh? Ternyata yang sangka ke neraka. Ya sudah, seperti tadi, yusalluna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana wa yasumuna, kata Allah ishabu fa akhriju man araf tahu. Masuk panggil. Ternyata si Ustaz teh sebeak dugi ka beukis. Alam Ustaz Asepnya, yang sang di dia tuh, masuk dulu. Makanya untungnya majelis taklim itu di sana. Kita berteman dengan orang-orang yang insya Allah kita bisa saling tolong menolong. Tidak hanya di dunia, tapi di yaumil akhir. Dan yang paling pokoknya di yaumil akhir. Di dunia pada kikir kemen. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk seperti tadi memperbanyak pertemanan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Kalau ibu-ibu perbanyaklah dengan teman-teman yang sekarang ibu-ibu evaluasi teman-teman ibu satu-satu. Aduh si Ucu iya teh ngajak nanti bener wae. Aduh si iya komo itu ngajakna leuwih teu bener deui.
Pokoknya tong sieun dicarekan ku salaki mah. Urang mah ngora kene, anak kieu mah pertemanan ngaco gitu. Mumpung orang keur ngorek keneh, orang gak bisa. Wah, pertemanan gitu ngajak kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjadikan teman kita itu investasi akhirat kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Silakan, Bu. Ya. Ya. Misalnya kalau di sini akan berisbahin. Ya. Tapi kan dengan kenal semua, apakah mereka juga memberikan syafaat nanti di akhirat? Iya, insya Allah. Ya. Teman-teman kita kan kita bertemannya karena Allah, walaupun mungkin kita tidak mengenal, karena nanti ada dalam hadis itu walaupun mereka terpisah di timur dan di barat karena pertemanannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyatukan mereka. Ya lebih baiknya sih kita memang harus kenal, memang kelemahan kita gitu kan, kita nggak kenal. Karena memang di sini nggak ada absen, kita nggak absen-absenan gitu kan. Karena tujuan kita hanya ingin mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyaklah pertemanan dengan orang. Ya iya. Insya Allah kan orang yang sama itu nanti cahayanya juga sama. Karena kan Nabi kan ketika ditanya kan nanti yang masuk ke dalam surga itu berombong-rombongan. Ya. Nah aku juga akan mengenal kalian. Bagaimana engkau mengenal aku ya Rasulullah? Ya sebagaimana ada rombongan kuda, misalkan ada satu kuda yang warnanya hitam kan bisa aku mengenal kalian dari wudu yang kalian lakukan caang. Ya. Seperti tadi. Kan orang mukmin dan mukmin itu bersaudara. Ya. Ada yang lain silakan. Ya, tapi kalau lebih bagusnya memang kita harus datang, kita katakan, ya ahi, aku mencintaimu karena Allah. Banyak itu murid saya datang, Ustaz, saya mencintai Ustaz karena Allah. Awalnya risih oge itu, banyak ya laki ngomong kieu gitu. Oh, ternyata memang begitu sebenarnya. Ya, aku mencintaimu karena Allah, bukan karena omreng ya, bukan, itu karena Allah. Seperti itu. Ibu-ibu juga datang ke ibu-ibu yang lain, misalkan aku mencintaimu wahai Umi atau siapa kayak namanya gitu karena Allah. Bukan karena Allah dan karena harta. Wah, aduh nggak usah pakai embel. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.